warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan materi kitab kaidah fikih ini. Materi kaidah kitab kaidah fikih ini, mapel kaidah fikih ini pada halaman 44, kaidah yang ke-34 ya. Al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Al-maisuru, suatu kemudahan, la yasqutu, tidak hilang, bil ma'suri, dengan kesulitan. Kemudahan itu tidak hilang dengan kesulitan, dengan adanya kesulitan, maksudnya gitu. Jadi pada intinya kaidah ke-34 ini ya hampir ada kesamaan dengan kaidah yang ke-33. Maksudnya ya dalam masalah peribadahan itu kita dituntut untuk bisa melakukan, ya tetap kita dituntut melakukan ibadah tersebut, namun la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang yang di luar batas kemampuannya. Jadi kalau sulit ya maka yang bisa dilakukan saja, itu padahal gitu ya, melakukan sesuatu yang bisa dilakukan saja. Namun mungkin ada perbedaan di antara kaidah ke-33 dan ke-34 ini. Kalau yang ke-33 itu yang ma la yudraku kulluh la yudraku julluh, ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan semuanya ya jangan ditinggal semuanya. Itu lebih cenderung ke hal-hal yang sifatnya itu kesempurnaan atau keutamaan, atau mungkin dalam tanda kutip hal-hal yang sunnah, itu sunnah, dan dalam hal-hal keutamaan, kesempurnaan gitu. Namun kalau yang ke-34 ini lebih cenderung ke sesuatu yang primer atau yang pokok dan dalam tanda kurung kewajiban gitu. Saya kasih gambaran. Hukumnya orang membasuh tangan dari ujung jari sampai ke siku ketika berwudu apa? Wajib dibasuh semua, wajib gitu. Namun ketika ada sebagian anggota, misal tangan tadi terpotong, nasallallahu alaihi wasallam, misal ada tangan seseorang terpotong, udah, berarti ketika berwudu dia kan tidak bisa membasuh tangan tersebut yang terpotong. Ini sesuatu yang sulit, maka Islam memberikan kemudahan ya, yang dibasuh yang yang sisa saja gitu. Kalau sulit dilakukan ya yang mudah saja gitu. Maksudnya kemudahan itu tidak gugur atau tidak hilang dengan adanya kesulitan. Bukan berarti kalau tangan terpotong sampai pergelangan tangan ini maka sisanya ini tidak wajib. Enggak, wajib tetap. Wajib. Al-amsilatu, contoh-contoh ini ada di contoh pertama ini. Idza kana maqtu'u ba'dil atrofi, apabila sebagian anggota terpotong. Ini sebagian anggota wudu ya. Apabila ada sebagian anggota terpotong, yajibu, maka wajib, alaihi, baginya,
Ghuslul baqi, membasuh sisanya. Seperti misal tadi yang saya contohkan, kalau ada seseorang yang tangannya terpotong sampai pergelangan sini, dia tetap wajib membasuh sisa dari anggota yang terpotong tadi. Gitu. Bukan berarti kalau tangannya terpotong, tangannya nggak lengkap, berarti dia nggak wajib membasuh. Nggak, tetap wajib membasuh sebagian yang masih tersisa. Kemudahan itu tidak hilang atau tidak gugur dengan adanya kesulitan ini kaidahnya. Minha diantaranya al-qadiru, orang yang mampu, ala ba'dis satiri bihi, menutupi sebagian auratnya gitu. Ala ba'dis satiri bihi, menutupi sebagian auratnya. Allah alam, sepertinya ini di sini ada kalimat yang terpotong. Ada kalimat yang terpotong atau salah tulis dari percetakannya. Karena sepertinya susunannya ini kurang memberikan makna yang lengkap sempurna, atau susunan bahasa Arabnya kurang enak. Allah alam la ala shawab, sepertinya gini, antara setelah kalimat bi ini ada kalimat, kalian kasih tanda saja alaihi gitu. Alaihi. Alaihi. Al-qadiru ala ba'di satiri bihi, seseorang yang mampu menutupi sebagian auratnya, alaihi, wajib baginya gitu. Alaihi, wajib baginya, al-qadrul mumkinu, menutupi yang mungkin saja. Menutupi yang mungkin saja. Menutupi yang mungkin gitu. Allah alam, sepertinya seperti itu. Minha diantaranya lau ajaza, seandainya dia ini seseorang, lau ajaza, seandainya dia tidak mampu, anir ruku'i, ruku' wasujudi, dan sujud. Kalau ada seseorang yang dia tidak mampu ruku' dan sujud, dunal qiyami, tidak dengan berdiri, yang enak mungkin gini, kalau ada seseorang yang tidak mampu ruku' dan sujud, dunar qiyami, bukan berdirinya gitu. Dunal qiyami, bukan berdirinya, lazimahu, maka wajib baginya dalam tanda kurung berdiri. Kalau ada orang yang dalam sholat dia tidak mampu ruku dan sujud dengan sempurna, tapi dia bisa berdiri ketika sholat fardu, karena sholat fardu termasuk rukunya adalah berdiri, maka dia wajib sholatnya dengan berdiri, sekalipun dia ruku sujudnya itu tidak mampu dengan sempurna. Contohnya misal, bagi orang yang lanjut usia atau dia punya penyakit yang tidak bisa ruku dan sujud, biasanya pernah saya temuin itu seseorang dia pakai kursi gitu. Ketika berdiri dia bisa berdiri dengan sempurna, berdiri. Namun ketika waktu ruku, ketika ruku dia nggak bisa. Setelah berdiri dia wala dolin amin, terus setelah itu qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setelah waktunya berdiri dia selesai, dia kan setelah itu ruku. Karena ruku nggak bisa dengan sempurna, biasanya langsung dengan duduk saja di atas kursinya,
dan rukuknya sebisanya dengan mengisyaratkan atau menundukkan sedikit, terus i'tidalnya nanti tegak, terus ketika sujud dia menundukkan lebih rendah dari rukuknya. Itu isyaratnya, menundukkannya itu lebih rendah daripada rukuknya, menunduk sujudnya lebih rendah daripada menunduk rukuknya. Itu sekalipun dia tidak bisa sujud dan tidak bisa rukuk dengan sempurna, tapi dia bisa berdiri dalam sholat fardu, maka dia tetap wajib berdirinya. Gitu. Minha, ini saya cukupkan 3 contoh saja. Al-qaidatul khamisatu wassalasuna, kaidah yang ke-35. Ma haruma, sesuatu yang haram, fi'luhu, mengerjakannya, sesuatu yang haram mengerjakannya. Haruma, maka haram, tolabuhu, mencarinya. Sesuatu yang haram mengerjakannya, maka haram mencarinya. Gitu. Contohnya, perbuatan yang haram itu adalah riba dalam Islam. Riba itu haram. Maka seseorang yang mencari pekerjaan di situ ada unsur riba, maka pencariannya ini juga haram. Gitu. Ini kaidahnya seperti itu. Sesuatu yang haram mengerjakannya, maka mencari pekerjaan yang di situ ada unsur ribanya itu haram. Ya, al-amsilatu, contoh-contoh ini disebutkan. Minha, diantaranya, tolabur riba, mencari riba, mencari riba, mencari riba. Wa mahrul baghi, dan ini mahrul baghi ini istilah, ini mahar jual diri. Udah, artikan gitu aja. Mahrul baghi, mahar jual beli. Mahar jual diri, mas kawin jual diri. Sebetulnya mahar atau mas kawin itu diperuntukkan dari untuk suatu pernikahan yang diberikan pihak laki-laki ke perempuan. Namun ini dikiaskan, gitu, dianalogikan orang yang menjual dirinya dan dikasih mahar atau dikasih uang, itu disebut mahar jual diri atau mas kawin jual diri. Ya, hampir ada kesamaan karena di situ ada hubungan ya laki-laki dan perempuan. Nah, mencari riba itu haram. Begitu juga mencari mahar jual diri. Kalau ada seseorang, saya mau bekerja, nauzubillah min dzalik, semoga tidak ada satupun di antara kita. Ada seseorang yang bilang, saya mau mencari mahar, maksudnya mahar itu uang, gitu. Mau mencari uang dari jual diri, ya. Itu juga haram itu. Karena pekerjaan jual diri itu adalah sesuatu yang diharamkan. Minha, diantaranya, tolabu halwanil kahini, mencari upah perdukunan. Ada seorang mau bekerja atau mencari duit dari upah perdukunan, nah, itu haram juga. Wariswati, dan riswah. Riswah itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, riswah itu sogokan atau suap. Nah, itu juga haram. Minha, diantaranya, tolabu ujrotin naihati, mencari upah menangisi mayat. Ini juga haram ini. Naihah adalah orang yang menangisi mayat atau jenazah yang berlebihan sampai menyobek-nyobek pakaiannya, menjabak-jabak rambutnya, mencukur gundul, menangisi, meratapi
meninggalnya seseorang yang berlebihan, ini haram. Nah, ini tradisi jahiliyah ini. Tradisi jahiliyah dan biasanya dulu itu akan sampai menyewa orang untuk menangisi jenazah A misal. Ini sesuatu itu dijadikan pekerjaan. Ini sesuatu yang haram. Al-qaidatus sadisatu wasalasuna. Selanjutnya, al-qaidatus sadisatu wasalasuna, kaidah yang ke-36. Ma haruma, sesuatu yang haram, akhzuhu, mengambilnya. Haruma maka haram, i'ta'uhu, memberinya. Kalau mengambil sesuatu tersebut hukumnya haram, maka memberinya juga sesuatu yang haram. Contohnya, orang yang mengambil uang riba, menerima uang riba, itu hukumnya haram. Begitu juga orang hukumnya memberikan uang riba kepada yang lain, itu haram. Jadi bukan hanya yang dapat dosa itu orang yang menerima saja, orang yang memberinya itu juga terkena hukum haram, karena di situ ada unsur membantu dalam hal yang tidak baik. Wa mahrul baghi, dan mahar jual diri. Bukan hanya orang yang menerima uang saja atau si perempuannya saja yang dapat dosa, tapi laki-laki yang memberikannya juga dilarang atau haram. Kerjaan memberikan itu haram. Selain apa yang telah dilakukan itu tadi. Selain apa yang dilakukan itu haram, pemberinya itu juga haram. Allahu a'lam. Minha diantaranya i'ta'ul khulwanil kahini, sama. Hampir sama kaidah yang ke-36 ini dengan kaidah yang 35, cuma bedanya dikit. Memberi upah perdukunan, bukan hanya dukunya saja yang menerima yang dapat hukum haram, tapi orang yang memberikan juga ikut haram. Atau khulwanil kahin, memberikan atau memberi upah perdukunan, wariswati, dan memberi sogokan atau suapan, ini juga haram. Bukan hanya yang menerima saja, tapi yang memberi itu haram. Minha diantaranya atau ujratin naihati, memberi upah orang yang menangisi jenazah. Orang yang menangisi jenazah. Oke, selanjutkan al-qaidatus sabi'atu wassalatuna. Ini mudah-mudah, insyaallah cepat. Kaidah yang ke-37, al-khairul muta'addi, kebaikan yang berkesinambungan atau yang terus-terusan. Afdolu itu lebih utama minal qasiri, dari kebaikan yang singkat atau terbatas. Kebaikan yang berkesinambungan, berdampak kepada yang lain, dan sehingga kebaikan tersebut itu menyebar, maka itu lebih baik, lebih afdol daripada kebaikan yang singkat. Kebaikan di sini adalah suatu amal ibadah, atau suatu kebaikan yang di situ berkesinambungan, berdampak kepada yang lain, maka itu lebih baik daripada yang singkat. Minha diantaranya ta'limul ilmi, mengajarkan ilmu. Nah, ini mengajarkan ilmu, karena mengajarkan ini kelebihan yang pertama. Nah, di situ ada pihak kedua, nggak mungkin dia sendiri, namanya mengajarkan. Jadi ada pihak kedua yang diajarkan. Ini udah kebaikan yang berdampak kepada yang lain. Apalagi nanti kalau seandainya orang tersebut mengamalkan ilmunya, terus orang tersebut mengajarkan kepada orang yang di sekitarnya atau di bawah muridnya. Ini afdolu itu lebih utama min sholatin nafli, dari sholat sunnah. Karena kalau sholat sunnah kan yang dapat pahalanya dia sendiri, yang dapat kebaikannya ya dia terbatas pada dia saja gitu.
Minha di antaranya lil qaimi bagi orang yang melakukan atau menegakkan sama bi fardil kifayati, fardu kifayah. Masih ingat kan fardu kifayah apa? Fardu kifayah adalah kewajiban yang dilakukan oleh sebagian umat saja, itu bisa menggugurkan kewajiban orang lainnya. Seperti sholat jenazah. Maziyatun itu mempunyai kelebihan alal aini atas fardu ain. Fardu ain seperti sholat 5 waktu. Semua individu wajib melakukan masing-masing. Nggak boleh diwakilkan. Kalau fardu kifayah boleh diwakilkan, dan ini fardu kifayah mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki fardu ain. Kenapa kok fardu kifayah lebih utama daripada atau mempunyai kelebihan daripada fardu ain? Nah, li'annahu asqatal harj, karena bisa menggugurkan beban anil ummati dari umat lainnya. Anil ummati dari umat lainnya. Gitu. Dampaknya apa sih fardu kifayah tadi? Kalau ada orang yang melakukan, ya bisa meringankan beban yang lainnya ini. Ya, ini merupakan sesuatu dampak kepada yang lainnya. Kebaikan kalau berdampak baik pada yang lainnya itu lebih utama daripada kebaikan yang hanya singkat dan terbatas. Saya cukupkan sampai di sini singkat. Jika ada yang pengen ditanyakan silahkan ditanyakan. Materinya nggak banyak-banyak. Saya minta kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung, karena ini bersangkutan dengan kaidah-kaidah fikih, yang fikih itu amalan ibadah keseharian gitu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang akan ya ada latihan ulangan. Maka di pertemuan ini dan pertemuan kemarin ya, dipelajari baik-baik, difahami baik-baik, jangan hanya diartikan saja, dicatat keterangan yang kiranya perlu dicatat, yang penting tuh. Yang kiranya kalau seandainya kamu membaca tulisan kamu sendiri atau membaca arti saja itu tidak paham, maka keterangan tambahan tersebut dicatat supaya kamu ingat ketika mengulang pelajaran ini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي.